Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maisa Putri dari Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke penjelasan siklus menstruasi, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai perdarahan berulang setiap bulan. Endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium kembali untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Perdarahan berkisar sekitar 10 ml per hari sampai 80 ml per hari, dengan rata-rata 30 ml per hari. Selanjutnya masuk ke dalam penjelasan siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, praovulasi. Yang ketiga, ovulasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi. Lalu, ada siklus hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus. Baiklah, yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi diawali dengan fase tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Fase ini, hormon FSH dan LH dibantu hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur. Fase ini umumnya terjadi 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Fase praovulasi yaitu ketika ovum sudah matang, hormon SFH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami sedikit kenaikan. Seiring dengan kenaikan hormon estrogen, rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga tahap maksimal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini, terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal, menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen, memiliki tugas untuk menahan dinding rahim. Namun, lama-kelamaan, korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon estrogen. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya.